warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Lutfi Hafidah, NIM 2211E1022, mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan teknik pembuangan data dengan menggunakan graf di Excel. Graf itu ada 3 jenis, yaitu graf 1, graf 2, dan graf 3. Graf 1 digunakan apabila kita ingin menganalisis data terendah dan data tertinggi. Karena kita melihat secara kasat mata, data tertinggi dan data terendahnya sama-sama ekstrim, jadi kita menguji data terendah dan data tertingginya sama seperti di Dickson. Tetapi jika di graf, kita menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Kita hitung dulu rata-ratanya. Tadi sudah saya hitung menggunakan rumus average, dan standar deviasinya menggunakan rumus STDS untuk standar deviasi sampel. Langkah yang pertama, datanya diurutkan terlebih dahulu. Kita blok datanya, lalu sort and filter, sort small to large, lalu continue with the current selection, lalu sort. Nah, jika sudah diurutkan, perhatikan jumlah datanya. Di sini kita mempunyai 7 data. Lalu langkah ketiga, tentukan rumusnya. Kita sudah menentukan rumusnya untuk G1 rendah atau data terendah, X dikurangi X1 dibagi standar deviasi atau S. X di sini untuk rata-rata dan X1 untuk data yang pertama dan S untuk standar deviasi. Langsung saja kita hitung atau masukkan ke rumus, sama dengan, lalu dalam kurung rata-ratanya 0,655 dikurangi 0,39 tutup kurung dibagi standar deviasi, lalu enter. Nah, sudah ada hasilnya, maka dapat disimpulkan untuk G1 min itu lebih kecil dari G1 kritis. Maka data tidak dibuang. Nah, selanjutnya kita mencari data max atau data tertingginya. Sama rumusnya, hanya saja X1 di sini diganti dengan XN atau data tertinggi. Rumusnya sama dengan dalam kurung X-nya atau rata-ratanya dikurangi XN-nya atau data tertinggi tutup kurung dibagi standar deviasi, lalu enter. Nah, karena kita menggunakan rumus absolut, maka tanda negatif di sini tidak dianggap atau dianggap positif. Nah, maka kesimpulannya G1 max lebih kecil dari G1 kritis. Maka data tidak dibuang. Nah, graf 1 sudah selesai. Kita akan menghitung graf 2-nya. Nah, untuk graf 2
Metode ini digunakan apabila kita akan menguji sekaligus data terendah dan data tertinggi. Jadi, jika ternyata ditolak, maka datanya langsung dibuang dua-duanya, baik data terendah dan data tertingginya. Kita langsung saja hitung rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan dalam kurung xn dikurangi x1 dalam kurung dibagi standar deviasi. Enter. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa G2 lebih kecil dari G2 kritis. Maka data tidak dibuang. Nah, sekarang kita akan menghitung graf 3. Graf 3 ini digunakan jika kita melihat bahwa dua data teratas dan dua data terendah sedikit menyimpang atau sedikit berbeda dibanding data yang lainnya. Jadi, data outliernya ada di dua ekstrim, baik dua data teratas dan dua data terendah. Jangan lupa, di setiap metode pembuangan data, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, dari terkecil sampai ke terbesar, agar datanya tidak tertukar antara X1, X2, dan Xn-nya. Di sini kita ada dua rumus, data terendah dan data tertinggi. Perbedaan kedua rumus ini ada di n-2 nya. n-2 untuk data terendah kita hitung standar deviasi tanpa X1 dan X2 atau tanpa data ke-1 dan data kedua. Nah, untuk n-2 tertinggi, kita menghitung rumus standar deviasinya tanpa menggunakan data xn-1 dan xn, yaitu data tertinggi dan data yang ke-6 ini. Kita hitung dulu. Sn-2 nya sama dengan STDS, lalu kita blok tanpa X1 dan X2, lalu enter. Dan untuk G3 tingginya sama dengan STDS tanpa Xn-1 dan Xn, lalu enter. Dan S2 di sini adalah standar deviasi untuk semua data, karena kita memerlukan juga. Dan N ini adalah jumlah semua data. Jumlah data yang kita punya ada 7. Dan kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 2 kali, lalu N-nya 7 dikurangi 3 tutup kurung dikali ini, lalu kurung tutup dibagi kurung buka 2 kali, lalu N-nya adalah 7 dikurangi 1 tutup kurung dikali S2 kurung tutup, enter. Nah, sudah ada G3 min-nya, maka dapat disimpulkan bahwa G3 rendah
kurang dari G3 kritis. Maka data tidak dibuang. Nah, selanjutnya kita menghitung data max-nya. Sama seperti tadi, masukkan langsung ke dalam rumus. 1 dikurangi tanda kurung 2 kali, lalu 7 dikurangi 3 tutup kurung dikali kita masukkan G3 tinggi ini, tutup kurung dibagi kurung buka 2 kali, lalu N-nya 7 dikurangi 1 tutup kurung, lalu kita masukkan S2 nya. Mohon maaf, kita kalikan dulu, lalu masukkan ini dan tutup kurung, enter. Nah, G3 kritisnya kan 0,898. Maka dapat disimpulkan bahwa G3 tinggi ini lebih kecil dari G3 kritis. Maka data tidak dibuang. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.